Karena kan jelasnya suka banget pakai baju biasanya jadi kan celananya di bawah pinggang. Aduh, melorot gitu loh. Iya, mending gagal di umur muda dibanding umur tua. itu ya. Jangan takut karena kayak berproses aja, semua orang pernah gagal. Jangan takut dibilang kayak media lo ngikutin media yang ini. Media. Di segmen kali ini gua kedatangan tamu juga yang sebetulnya emang sebelumnya udah punya media. Aduh, kita belajar Jar sama suhunya, Jar. Iya benar. Ya. Jadi kita undangan karena mau sharing kan? Iya. Boleh dikenalin siapa? Ya, halo semuanya, halo teman-teman, kenalkan nama gue Rosi Hikmia, gue dari Media Business Sosmed Spesialis. Hai teman-teman, gue Kela, gue sebagai kreatif ekonomi di Garuda. Oke tuh, yang satu megang sosial, yang satu megang kreatifnya. Aduh, kita harus banyak belajar nih Jar. Ya benar-benar. Setuju. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya. Gue mau tanya-tanya dulu nih sama Kayla nih pertama nih. Jadi gimana sih kayak waktu kayak first impression lo waktu pas ketemu gue tuh yang kata pas di suatu tempat itu tuh? Gue harus apa ya? Iya gak apa-apa. Kan gue tahu lo sebagai temen show gue. Iya. Oh iya, apalagi karena Audi tuh ini loh, dia audiens ini setia banget. Jadi setiap gue acara hampir semuanya datang gitu kan. For teman. Apa modus tuh ya? Wah, bisa dibilang begitu juga. Ya itu, terus yang gue kayak, oh ini orang yang udah setia banget nih buat ikut acara, gak usah gue mention lah. Ya, ada lah bang acara itu. Terus kayak, baik, dia semangat banget, dia ambisius banget buat bikin medianya. Dan waktu dia cerita dia punya clothing brand. Ya kan? Ya sejujurnya awalnya tuh gue masih bingung banget antara membangun clothing brand atau buat media. Dan akhirnya setelah gue remuk-remuk, ya mungkin awal gue meritis media dulu di awal, terus media. Dan juga sempet waktu itu gue tanya-tanya kan kalau dia nanya-nanya. Kayak, mohon maaf nih sebelumnya, boleh kasih saran atau apa buat media? Terus lu kasih tahu waktu itu kan, oh ternyata buat media kita tuh harus punya pertama kan relasi juga kan, terutama buat media dari teman ke teman. Terus, kebetulan nih gue punya beberapa partner kayak teman gue satu ini. Kenalin dong, lu siapanya? Introduction. Belum. Lu siapa? BTW ini temen TK, temen SD, temen SMP gua tuh. Itu terlalu besar. Itu too much information namanya. Ntar dikatain depan. Ya. Gimana udah selesai first impression tuh nanya? Sebenarnya masih banyak sih. Kalau mau nanya silakan dulu ya. Sebelumnya kenal dia juga nggak? Sebetulnya gue pernah ketemu juga, cuman gue lupa. Pernah ketemu, tapi gue nggak pernah sama dia. Jadi kayak yang tadi aja. Iya. Kalau gue sama Kayla waktu itu ketemu sama kita ngobrol bareng. Cuman paling sama lu Ros, gue paling waktu itu cuma papasan aja, cuman kita nggak sempet ngobrol aja gitu. Rame banget ya. Karena rame waktu itu tempatnya waktu itu rame banget. Ya masa kalau ngomong harus nanti. Iya. Terang banget, jadi kayak kita nggak bisa lihat banget tapi terangnya. Iya gitu. Ada blur juga ya. Ya gitu ya tempatnya, pokoknya di situ. Terus smoking area, jadi itu banyak. Ada banyak. Perih tuh mata tuh di situ. Iya, exhaustnya soalnya dikit, gak gede exhaustnya. Tuh jadi waktu itu ya ketemu sama Kayla tempat itu. Ini juga sebenarnya gue tuh berniat waktu itu emang mencari relasi dulu. Kan ketemu Kayla, dikasih tahu sama Kayla tentang gimana sih waktu itu. Kayla juga udah sempet running tuh kan. Nah, kita langsung ke intinya atau kita tanya-tanya dulu yang gue pas ngobrolnya nih. Gimana? Jadi waktu itu kan gue sempet nanya ke Kayla gini guys. Gue sempet nanya, Kayla, gue nih sebenarnya anak ilmu komunikasi. Terus gue juga punya beberapa hal, ibaratnya masa sih gue kuliah nggak ada hasilnya gitu. Di kuliah gue juga sempat ada tuh, kalau gue boleh mention, ada pelajaran tentang gimana cara kita menyampaikan sesuatu hal dari komunikator kita ke komunikan secara jelas gitu. Dan menurut gue, itu sebagai pembelajaran juga nih, dan bisa gue aplikasikan. Menurut gue, gimana ya kalau gue bikin suatu acara yang bisa menyampaikan suatu pesan yang gue sampaikan kepada komunikan ke kalian semua itu jelas gitu maksudnya.
bisa nih gue buat media gitu kan. Wah, seru juga nih kalau gue buat media. Kita gue tanya-tanya sama Kayla gitu. Lebih lanjutnya gitu Kayla. Kalau dari gue waktu itu biar pikirnya. Dan waktu itu gue juga sempet lah berapa ada Kayla waktu itu, ada siapa lagi waktu itu temen kalau nggak salah Tifa. ya yang ini eh lupa aduh namanya Yang mana ya? yang Gue bingung. Yang semalam temen lu nulis itu. bukan iya itu Laura. nah iya Laura Nanda. Oh, Nanda. ya, lu kan sempat ketemu juga. Oh, Apa nih? yang waktu di wah kayak pernah waktu itu ketemu di bukan di situnya tapi di satu Di lagi parkirannya. Oh, bukan. iya. Di parkiran. Gara-gara sama Atma kali. Iya, makanya. Nah, itunya. Terus pakai dulu ya. Iya. Nah, jadi itu awal aja. Berarti pertemuan lo sama mereka cukup berkesan juga ya? Cukup Dibanding berkesan. Sama gua. Maksudnya kalau sama gua kan pertama kali ketemu kan tempat sunat. Wah, katanya jangan banyak privacy. Itu kan Iya, gua dari TK kan sebelum masuk TK ketemu sama dia. Sunat dulu sebelum TK ketemu sama dia. Masuk Harus sunat. nggak harus. bukan, maksudnya emang, nggak harus. emang ketemu yang di situ. Tapi emang kita nyalinya gede aja, jadi sebelum masuk TK disuruh sunat gitu loh. Iklan bos. Mana nih premium dong? Dikat. Oke. Nah, terus kan gimana tuh ceritain tuh tentang gua? Apa? Ya tadi pas sunat Pas kenapa lu lu sunat, ceritain? gua nggak ngeliatin lu sunat soalnya. Kenapa kita bisa ketemu tempat sunat? Eh, Habis pokoknya itu kita ketemu. berlanjut. Pokoknya ketemu aja deh pokoknya gitu kan. Sudah gitu doang. Maksudnya kan kalau ketemu mereka kan di tempat bagus gitu loh. Iya. Coba. Kalau Tempat gua kan bagus. Insya Allah bagus. Iya. Soalnya kan langsung masuk insight gitu. Oh, Iya. buat bisnis gitu kan bisnisnya dia. Diambil hal baiknya nggak apa. Iya. Bagus. pabrik gelas kan? Iya. Betul. Iya. Iya, Oke. bener. Rumah Oh, rumah gelas ya. Ya, pokoknya itu. Hmm. Nah, boleh dong kalau lu mau tanya-tanya apa sih Jar yang mau tanya yang misalkan ada di pikiran lu yang lu pengen tanyain gitu tentang sih temen gua. Gue lebih penasaran sama media mereka sih sama gelisnya ini. Oh. Maksud gua kan kalau kita dengar dari namanya ya Gelis Nation. Gelis itu kan Cantik. cantik tapi dengan bahasa Sunda kan. Iya. Nah, gue tuh sempet mikir, ini emang mereka ini kumpulan orang-orang Bandung atau orang-orang Banten Sukabumi gitu gue pikir. Terus Jawa Barat lah karena ya. kebetulan pada cantik-cantik, nimbrung yuk nih yang cantik-cantik sini dari Sunda gitu loh. Agak tipis. Tapi bisa jadi bisa masuk Jadi ke bisa. Iya kan? gitu. Maksudnya kan perempuan cantik dong. Iya. Iya dong. Semua perempuan cantik. Hmm. Jadi gimana itu maksudnya gelis tuh emang kalian ini pada Sunda semua enggak sih? Enggak. Sebenarnya gelis tuh gara-gara gelis kan gelis tuh dari ya benar dari bahasa Sunda. Sunda Oke. kan. Maksudnya itu bahasa daerah yang kayak itu merepresentasikan Indonesia. Dan gelis adalah media perempuan. Jadi kayak ya udah kita gimana caranya kita tetap menunjukin bagian dari perempuan yang artinya cantik, tapi pakai bahasa Indonesia. Iya. Soalnya kayak menurut gue sendiri gelis tuh familiar kan sama orang-orang Iya, iya. dengan bahasa gelis. Mau di luar orang suku Iya. Sunda itu pun tahu ya Iya, gelis pasti tuh. tahu. Iya. Gitu. Oke. Dan nama gelis sendiri pun kayak gak cuma merepresentasikan cantik loh, tapi gelis itu bisa dipandang dari sisi lain kayak oke ataupun kayak menarik. Jadi kayak perempuan gak cuma tentang cantik aja, tapi bisa dilihat dari sisi lain Iya, gitu. Jadi Gelis. jadi kalian ngasih nama gelis tuh karena kalian melihat sosok nama gelisnya itu bahwa gelis itu dilihat di masyarakat berarti orang-orang wanita yang sangat ibaratnya cantik lah ibaratnya. Iya, Menarik, Biar menarik, bisa menarik. atraktif Iya, gitu. menarik buat. Oke. Indah kali ya. Iya. Tapi emang bener sih. Kemarin kan sebelumnya kita search juga ya di Instagram ya tentang gelis. Kita lu Agak dibuka Ibrahim. Iya, gua. Dan lu nggak tahu apa dong soal gelis. barusan Nah. tadi gelis. Nah, gua tuh sempat ngeliat juga guys tentang gelis ini. Gue lihat pas scroll di Instagram sekali di search, wah emang bener sih. Emang anggotanya gelis-gelis semua. Oke. Amin. Emang gelis-gelis semua. Amin. Jadi emang itu terinspirasi emang anggotanya juga gelis-gelis semua aja. Oh, berarti secara khusus gelis ini perempuan semua ya? Tim Iya. satu tim. Dan emang nggak akan ada laki-laki. Bakal ada Kalau insya Allah. insya Allah. Tapi ya mungkin in frame perempuan lah. Iya, Hmm. yang pastinya kayak kita tetap perempuan. Oh ya, oke. Dan pastinya pun yang laki-laki itu satu visi sama Iya, diri benar. sendiri. Jangan sampai kita menerima kehadiran laki-laki tapi kayak ternyata lo Visinya juga beda yang visinya beda. Iya, benar ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kayla sama Ted, ini gelis ini udah running berapa lama sih? Kurang lebih 2 tahun sih. Udah 2 tahun. Oh iya, udah 2 tahun. Iya.
Wow. 2 tahun. Wah, kita masih anak Itu bawang. 2 hari. Kita 2 hari kita. Iya. Lu baru banget Iya, ini. kita emang dadakan emang ya. Oh, pas starting Iya. 2025 Iya. lebih baik. Iya. Iya, kita emang New Year, New Me gitu. amin gitu. Doa dan harapan ya Jar ya. Ya, amin. Gila. Terus itu berarti udah running dia 2 tahun. Iya, udah lama. lama banget. Iya. Dan emang pas dilihat emang search-nya di Instagram pas gue lihat Gelis ini, wah. Jadi udah banyak postannya juga nih tentang Gelis nih. 400-an postingan. Benar-benar. Dan juga nah ini sebenarnya gue juga mau tanya nih ke Gelis nih, ke para bagian di Gelis. Itu di post kalian tuh ada gue lihat semacam banyak kayak ada postan tentang entertainment, tentang musik-musik di kalangan artis-artis ya di luar sana. Terus juga kalian juga membahas tentang sisi-sisi perempuannya. Nah itu kalau boleh tahu main kalian tuh di mana sih? Bisa Utama- dijawab langsung nih sama SMS Ya, oke. gue. Segmen utamanya gitu Iya, Iya. segmen utama itu di mana gitu. Main topiknya udah pasti perempuan. Jadi kita Oke. ada kayak program-programnya gitu, kebagi-bagilah. Kenapa ini kan media perempuan ya, namanya Gelis Nation gitu. Tapi kenapa ya banyak banget kayak newsnya, kayak report-report ya, terus apa enggak kayak banyak entertainnya, ngebahas musik, film dan segala macam. Karena kayak kita ngelihat dari target audiens kita kan Gen Z gitu, dan kayak semisal kita jadi English Nation sebagai tempat buat insight doang, buat kayak education doang, kayak jarang banget ada Gen Z kayak generasi kita tuh yang tertarik buat baca gambar di slide ketika kayak tulisan doang. Itu kayak susah banget buat nge-track mereka gitu. Jadi gimana caranya kita ngekalkulasiin media kita, branding kita sebagai media perempuan, tapi ada sisi hiburannya biar kayak mereka tertarik juga buat nge-follow atau kayak buat berinteraksi dengan media kita gitu. Oke. Jadi kalian itu ini suatu kreativitas loh Jar. Dia ngeliat Gen Z ini tuh orangnya tuh ngeliat susah banget kalau membaca, berarti kan ya. Dia tuh lebih melihat ternyata Gen Z ini kebanyakan nih bukan kebanyakan emang dilihat dari kalau bisa dilihat dari faktanya bahwa Gen Z itu kurang membaca gitu. Iya, benar. Jadi kalian tuh masukkan unsur-unsur gambar, image sebagai ibaratnya jadi penasaran nih, ada apa sih di balik ini? Akhirnya bisa membaca. Wah, berarti satu kreativitas yang menarik tuh Jar dia kalau di untuk bisnis buat karir juga dan lagi ngembangin bisnis Gelis ini. Menarik. Dan tadi ada ini topik yang maksud ada tadi satu pernyataan yang gue tangkap itu tadi yang bahas tentang artis-artis luar yang kalian mention itu emang kalian itu emang tanda kutip emang artis-artis tertentu yang kalian taruh di post atau random aja kayak misalkan kalian ngepost misalkan dari kalian tuh lagi ngelihat ngebrandingan artis luar gitu. Contohnya luarnya itu luar US. Kalian kayak Taylor Swift, entah itu Billie Eilish, atau kalian juga masuk unsur semua wanita yang berkarir di dunia entertain kayak contoh kayak kemarin Rose Blackpink habis collab sama Bruno Mars gitu kan itu collab yang fenomena sampai masuk Bruno Mars masuk MMA. Iya. Itu kalian ngeliatnya dari mana? Apa sih ngambil referensinya atau kalian ngambil semua atau kalian yang ngambil hits aja gitu? Iya. Emang sebenarnya kita ngambil dari topik karena kan sebuah media emang harus riding the trend kan. Cuma ya memang kita harus objektif juga. Jadi gak semua hal yang trending aja kita masukin. Jadi kita lihat juga dari artis-artis lain yang kayak punya kapabilitas nih buat kita post di Instagram kita gitu, itu kita post juga dan masih kayak relevan juga untuk kayak si perempuan ini kan kita media perempuan, masa kita ngupload random kayak random misalnya contoh kayak jarang loh perempuan tuh yang suka misalnya VS gitu. Oh iya, oke. Ya misal kalau kayak gitu kan kita jadi spesifiknya sama musik segala macam gitu. Oke. Terus gue juga membahas selanjutnya itu kan tadi gue lihat juga di Gelis tuh ada posan-posan tentang fashion gitu. Apakah anak-anak Gelis itu orangnya fashionable bisa dibilang gitu? Bilang fashionable sih kayak juga. Fashionable kan bukan suatu hal yang kayak lo orangnya fashion banget bukan, tapi kayak fashionnya bervariasi gitu. Jadi kayak dan menurut gue fashionable tuh maksudnya tuh dalam artian kayak lo tuh punya standar untuk bergaya, lo masih punya standar untuk enak dipandang, lo bisa ngehargain diri lo untuk ke orang-orang sekitar itu sih sebenarnya, bukan yang kayak gue harus dari atas sampai gue selama seminggu skena banget enggak kayak gitu. Jadi kalau
gue boleh kasih penilaian ke kadap kita berdua nih. Enggak lo deh. Red kita kali ini kalau misalnya lihat apa? Kalau kalian bisa kasih penilaian gitu. Enggak, kita review dulu deh Looney Iya. Tunes. Dalam Looney Tunes. Oke. Ini kaos biasa, Jar. Ya, Kaos. biar mereka nilai kan, lo minta dinilai kan. Kita bukan Iya, bukan fashion judges. Bukan fashion, Iya. kita cuma menilai doang. Makanya kenapa lo minta nilai? Jatuh kan jadinya. Maksudnya gue gini, maksud gue kan kalian kan ngeliat sosok inspirasi berarti karena fashionable itu inspirasi. Maksud gue kalian menilai gue ini orang trennya nih karena ini nih atau kalian ngeliat orang kayak fashion dia nih menurut gue dia cuman pakai ini cuman hanya kebutuhan aja, selainnya nggak pakai gitu. Mungkin menurut gue kadang artis juga ada yang kebutuhan pakai fashionable kayak gitu kan. Misalnya dia kayak harus menghadiri acara kan dia harus bergaya. Tapi ada juga loh di hari-hari dia kayak dia cuma pakai kaosan doang, biasa gitu ya. Tapi lebih kalau gue sendiri itu sebenarnya balik lagi ke diri dia. Cuman gue pun ya gitu, kadang gue pakai kaosan juga, tapi gimana caranya ketika gue harus berinteraksi sama orang lain, gue harus tanda kutip rapi lah. Iya, gue harus Rapi menghargai pandang. diri gue sendiri gitu. Dan kayak yang diupload di Gliss Nation ini bukan kayak mau mengkotak-kotakan fashion lo tuh harus kayak gini loh, fashion lo harus kayak gini loh, tapi kayak lebih ke Diri lo sendiri. Iya, lo pengen jelajah fashionnya kayak gimana nih, kita ngasih lo referensi Oh. outfitnya kayak gimana, fashionnya kayak gimana, biar lo kayak gak clueless gitu buat nemuin jati diri lo di fashion yang lo mau gitu. Jadi Karena bukan jujur kadang kita juga suka clueless gitu. Iya, benar-benar. Kayak kita kayak iya gue punya stock reference juga di video gue gitu loh. Oh, paham. Jadi bukan maksudnya bukan munculin sebuah kiblat fashion gitu. Iya. Jadi kalian sebagai reference berarti Iya. jatuhnya reference berarti. Oh, itu menarik juga tuh. Gue emang jujur sih emang gue juga orangnya juga suka dengan fashion. Makanya kalau mungkin kalian juga tahu di Gliss Nation juga tahu majalah Vogue gitu yang sering ngelipet-lipet artis. Nah, itu gue suka ngeliat tuh tren-tren fashion terkini, ya kan. Jadi gitu. Kita kemarin juga udah bikin konten ya sih forecast Iya, benar. fashion 2025 tuh kayak gimana gitu kan. Hmm, Kayak yang Bakal trendy. Iya, bakal trendy. Itu baru mulai berarti yang konten. Udah di-upload Udah kontennya. Dari Carousel doang. Tadi mau nanya apa, Jar? Gue cuma mau ngasih tau doang FYI, soalnya dia di TikToknya Get Ready With Me gitu kontennya. Kalah sama gue gak keburu. Menarik banget. Ya, belajar. Dia lebih dulu itu. Itu ke seberapa itu cuma iseng-iseng aja. Sebenarnya emang TikToknya nggak ada isinya, cuman gue mau iseng-iseng aja coba. Gue kan emang gue suka emang berpenampilan baik gitu kan. Jadi berekspresi. Iya. Siapa tahu lo bisa jadi content creator dibayar gede. siapa Amin, tahu kan. amin gitu. Tiba-tiba Yang dilihat juga kan, tiba-tiba gitu. Iya, gitu. Tiba-tiba di endorse Rukas, gak ada yang tahu. Nah, itu dia. Amin, kalau yang mau ngelendos silakan. Tahu, gue gak bisa, gue bikin Get Ready With Me. Sebenarnya harus berani ya, Meng. Maksudnya mau bikin kalau Iya. misalkan mau bikin konten gitu ya tentang diri sendiri. Sebenarnya Kalau kalau dia bilang tadi katanya nggak berani gitu. Nggak keburu. Oh, nggak keburu. kalau dia emang apa sih Gliss Nation emang lingkupnya udah luas, Jar. Kita masih awal-awal emang kita Makanya pakai banyak. Iya, gitu. Karena kan di atas sana masih ada lagi. Iya. Kita masih bawah juga. Iya, nanti coba juga. Kalau gue sih emang jujur emang suka emang suka banget terhadap fashion gitu kan. Kayak gue ngeliat artis luar kayak kalau boleh tahu kalau kalian tuh kiblat fashionnya itu ke siapa? Kalau dari Kayla atau nggak dari itu siapa? Secara pribadi Iya. maksudnya. Kalau Referensi itu. ya. Jujur banget, gue nggak punya referensi kayak kiblat fashion tertentu buat diri gue sendiri karena kayak gue pakai baju yang gue mau asalkan rapi. Cuma kalau kayak role model kali yang kayak gue suka banget ngeliatin outfit dia itu udah pasti BC. Lo tau BC gak? BC tuh Content creator gitu, tiktokers dia. Oh, BC tahu. Iya, tahu BC. Oh, oke. Oh, sama Saspir kalau lo tahu dia sebagai hijab. iya, sebagai hijaber tuh kayak dia kiblat fashion gitu loh. Oke. Kalau lu Kalau nih gue kayak juga bener gue gak punya yang kayak spesifik gue sih tapi gue lebih kayak yaudah gue sesuka gue yang gue ngerasa kayak senyamannya gue. Kadang gue juga penampilan rapi tapi ada sometimes gue kayak ke kampus gue kayak pakai sweater gitu, sweater kayak kaosan gitu loh kayak cuman spesifiknya mungkin gue lebih suka banget fashionnya Naura Ayu gitu. Oh, Naura Ayu. Suka banget sih kayak masa sebagai gue tahu dia dari kecil ya
Mau sih kayak dari fashionnya segala macam kan bertumbuh banget gitu. Ya, gue senang aja ngeliatin ini. Oh berarti oke. Berarti ikutin era dia soalnya. berarti emang itu bukan berarti jatuhnya emang sesama gitu kan fashion. Iya. Jadi lu ngeliat kayak ini sama ini jadi bisa jadi prefer gue nih karena Nah, emang iya, gitu. kita tumbuh bareng nih. Iya. Kalau gue sih kayak kejauhan banget sih kalau referensi gue. Kalau gue aja sendiri Jar. Kalau gue tuh kiblat fashion gue tuh sebenarnya tuh ini Jar sama Justin Bieber. Cuman gara-gara tambang muka sih nggak kayak Justin Bieber, cuman ambil fashionnya aja. Berarti sekarang lagi pakai Calvin Klein banget nih? Enggak dong. Sorry. Apa lu pakai baju Drew? Enggak pakai. Enggak, emang dulu emang gue suka banget sama Justin Bieber emang. Lu juga gue juga beli Cok. Wah. Gue beli berharga mati gila. Bikin grup. Makanya lu pakai yang oversize gitu ya Flanel kan Justin suka banget pakai baju Biasanya Justin kan celananya di bawah. Iya. Pinggang. Aduh, itu melorot gitu loh. Iya, marah-marah. itu kayak tren fashion Justin yang gue gak pakai karena gue kurang. kalau all in karena gue kalau pakai Lo kurang beli berarti. karena gue kalau pakai itu jatuhnya kayak ini kayak orang gak punya kerjaan gitu. Beda. Justin Bieber kayak gitu punya kerjaan nggak? Punya. Gue di situ karena Gue bukan Justin Bieber, Justin Tiffany kan lo. Dustin, ada sini. Gak tau lagi Justin. Yang serius berarti dah. Tapi kalau lo gimana? Fashion lo? Nah, ya, Gue betul. penasaran dong sama Iya. lo ini tipikal cowok-cowok ini kayak cool boy gitu pakai Cool boy. hitam. Enggak, gue masuk hitam. Mamba. Baju gue di rumah hitam dong. Di rumah hitam dong. Maksudnya kalau buat harian ya, Daily. ya kayak gitu. Hitam tapi bukan yang kaos hitam polos itu enggak. Karena kan kelihatan banget enggak ganti baju ya. Kalau hitam polos itu. Ya, Dia udah hitam. Aku banyak berarti kayak bisa kayak sorry ya gue satu lemari hitam semua Gitu. Ya kan representasi orang. Ayo berarti. Iya, kan nggak bisa semua orang kita sini kamar gue lihat, kamar gue baju hitam gue ada 12 gitu. Nggak mungkin kan. Ya kayak ya udah, yang penting ganti-ganti aja gitu, yang penting hitam soalnya gue kayak motifnya beda-beda. iya, kayak ada tulisan kecil aja gitu. Dan gue nggak suka yang kurang suka sih sama yang gede-gede gini. Iya gini. Gue nggak ada kiblat fashion gitu sih, nggak. Karena emang gue nggak fashionista gitu nggak. Ya udah pakai baju yang gue mau aja gitu. Iya. Malah kadang gue pinky juga. Oh iya. Waktu pas lo tau film Barbie yang rilis, Iya tau. itu kan tren pink itu ya. Iya. Gue beli 3 baju pink. Wow. Kaos, kemeja sama sweater apa yang Apa tuh? crew neck ya, kayak crew neck gitu. Gokil. Ya, lu punya berapa pink sih? 1. Soalnya gue suka, lo kalau tau, gue suka banget sama Harry Styles. Dia kan rada feminim gitu kan. Gue pengen ngikutin dia, cuman kan kalau kita orang biasa pakai kan pasti dibilangnya tolol gitu ya. Jadi kayak ya udah gue sekedar suka aja. Sebenarnya pengen tapi nggak bisa sih. Kayak iya. Masa tiap orang udah jelek Iya. banget pink Iya. kan. Dan Pinky boy jadi ya. Pinky boy bener. Pinky boy. Tapi emang kalau Harisal emang dia punya karakter sih dia. Iya. Udah punya karakter dia. Jadi emang karakternya emang kayak begitu, emang lebih ke arah feminim gitu. Tren gayanya ya diwajarkan sama masyarakat umum juga gitu. Kenapa tuh? Makanya kalau misalkan tadi dulu juga bilang tuh kalau pakai pink orang mikirnya gimana. Nah, follow IG kita ngebahas itu juga kesetaraan gender, Oh, iya. kayak kotak-kotakan gender ya. Kita ngebahas itu juga. Cocok banget ya jadi sosial media spesial. Iya. Bisa. Bisa. Masuk ya, langsung masuk gitu ya. Masuk. Gue soalnya kayak Bisa. Dia bisa loh nyari keresahan orang di mana, terus ya udah kasih ini aja Iya, ya. Itu dia. Bagus. Jangan lupa guys, Tapi ya. ngomongin keresahan, Hah? pertama kali bikin Gelis Nation tuh karena apa? Emang muncul keresahan atau emang tiba-tiba ada ide kumpulan kalian nih teman-teman gitu ya, circle kayak bikin media yuk gitu? Atau emang karena ada keresahan, gue ngomongin soal literasi misalkan, atau enggak ngomongin yang soal tadi pinky boy gitu. keresahan sih pasti. Tentang Tentang perempuan-perempuan yang direndahin. Gue tuh benci banget kayak Sama gue juga. kan maksudnya sekarang kan zamannya udah lebih beda gitu kan ya. Dan menurut gue seumuran kita juga masih banyak punya mindset yang kayak lu tuh cewek ngapain sih kalau tinggi-tinggi gitu. Oke. Udah lah, di iya. dapur. ujung-ujungnya di dapur gitu ya. Iya. Buat apa lo ngejar banyak cita-cita tapi hidup lo tuh di dapur doang. Menurut gue tuh kayak gitu juga. Kayak kita bisa kok bisa berhasil juga menurut gue. Dan sekarang tuh kita juga punya kesempatan yang sama, enggak Iya, cuma lo doang lo yang berkesempatan gitu. Sama ini sih kayak gue pengen kasih tunjuk kalau ternyata di dunia ini gitu, di Indonesia tuh banyak loh cewek-cewek keren. Dan kayak gue juga sebenarnya keresahan gue itu di inian pemahaman orang-orang tentang kesetaraan gender. Jadi kayak kan lagi banyak orang yang menyuarakan tentang kesetaraan gender gitu, dan kayak
orang-orang yang punya kesalahan berpikir itu tuh mikir kesetaraan gender tuh kayak ya udah kayak kalau misalkan lo mau kesetaraan gender kenapa masih ada gerbong perempuan di kereta Ya, gitu. oke. Kenapa kalau lo mau kesetaraan gender kenapa masih ada bagian khusus perempuan di Transjakarta gitu. Sebenarnya kesetaraan gender tuh gak ke arah sana. Kesetaraan gender tuh lebih ke arah kayak lo mendapatkan hak pendidikan, hak pekerjaan yang setara sama laki-laki gitu. Gue sebenarnya keresahan gue di situ sih. Gue kayak pengen ngurusin tentang kesetaraan gender yang ada di stereotip orang-orang gitu. Dan apalagi kayak kita ada di industri kreatif Iya, yang benar. banyaknya tuh kan ini kan apa ya, lapangan pekerjaan untuk laki-laki yang kayak perempuan kayak lu gak cocok deh kerja di dan gue tuh kayak misalkan lu lo jadi editor, emang cewek sanggup begadang Iya, buat betul, ngedit ya. gitu. Tuh ngeselin sih. Jadi pengen ngurusin itu aja sebenarnya. Jadi kalau yang gue tadi dia mention tuh gue nangkapnya gini Jar, bahwa bener juga dia tuh kenapa namanya Gliss Nation ini dia juga mau suara perempuan tuh terdengar. Betul. Jangan ibaratkan perempuan itu hanya kerja di dapur saja, tapi perempuan bisa dong jadi editor, bisa bikin konten juga, kayak Gliss Nation juga bisa, dan juga ada nih yang pengen gue kasih tahu ke kalian semua. Gliss Nation ini pernah jadi media partner di UI Fashion Week, Jar. Wah, Itu keren juga tuh. Kalau boleh tahu gimana itu Gliss Nation itu bisa jadi media partnernya di UI Fashion Week? itu jatuh relasi ya. Iya, relasi. Kita punya Iya, relasi. sama tim kita juga. Saya kira kayak kebetulan kayak karena itu Sevisi. iya satu visi juga kan tentang fashion segala macam kayak ya ini juga deh gitu mana nih buat kita dapat kesempatannya segala macam akhirnya alhamdulillah kita dapat. Oke. Kita kapan gitu Jar ya? Pasti ada kok ada timingnya. Iya. Kita 2 bulan pertama 3 bulan pertama Iya. kan hampir dari tahun lalu nggak sih kayak 6 bulanan kita kayak kok kita nggak ada media partner ya. Iya. Awalnya gitu sempet kayak kita nggak ada media partner ya. Tapi kalian pas awal-awal bikin nih kayak ya tadi 2 bulan 3 bulan pertama itu sempat ada tiba-tiba bengong apa udah naik kali medianya capek Enggak sih. enggak Sumpah jujur kayak bahkan gue nggak bakal mikir ke arah ini harus diprofitin nih medianya apa enggak kayak mikir ke arah kok likes-nya dikit ya kenapa followersnya dikit ya naiknya, tapi lebih ke arah kayak gimana caranya kita ngupload yang ngasih impact ke orang-orang, terus kayak kita ngupload kontennya tuh rajin karena yang bikin kita bukan stuck sih, yang bikin problem di kita itu ya karena konten-kontennya itu sih sebenarnya kayak kita pengen nge-provide audiens kita tapi pengen selalu evaluasi gitu. Biasanya masalah kita tuh bukan kita pengen udah tapi kayak konten apa lagi ya? Iya. Gue mau bikin konten nih tapi gue bener-bener cuman kayak gue nggak bisa mikir itu biasanya alasan kita kayak alasan sih gitu kan. Jadi kayak itu lagi kayak hari ini ada konten ya kayak aduh gue banyak konten tapi gue bingung mikirnya gimana gitu. Itu sih. Jadi menurut gue wajar kayak ketika orang tuh kayak pusing, capek, draining sama kerjaan dia sendiri juga kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Mungkin awal gue juga kayak konten sih gitu. Iya. Selalu nge-pressure. Cuma sekarang kayak ya udah enjoy aja. Udah enjoy. Kita bukan susah buat nentuin ini, lebih kayak topik ini dibahasnya di gimana ya gitu. Iya. Kadang tuh takut salah pengertian gitu loh. Karena kan sebagai media pasti fatal banget ya kalau kita nyampain informasi yang salah. Jadi kayak kalau misalnya kita bahas contoh mental health, banyak banget perempuan tuh mental health, tapi kita juga bingung gimana caranya kita menyampaikan itu dengan cara benar gitu. Jadi pasti kayak researchnya lebih lama lagi segala macam. Kayak antisipasi blunder gitu ya. Iya. Oke. Dan kalau boleh kasih gambaran nih buat Gliss Nation ke depannya, kalian punya target yang harus di-achieve apa nih? Wah, itu banyak sih. Atau target dalam waktu dekat ini sama waktu future lah. Paling terdekat ini aja nanti yang kontak. Oh iya, yang kita pengen ngadain tulis charity di bulan puasa. Itu sih activation kita gitu loh kayak penggalangan dana gitu. Karena main kita udah berbahasa fashion gitu kan. Sekarang ya kita lebih untuk ke kemanusiaan kita. Oke. Menarik tuh Jar. Target waktu dekatnya di bulan Ramadan. Iya benar. Kita juga bisa.
Betul. Lu kira-kira semua punya- orang bisa. kita target lebaran kita apa di Target lebaran. lebaran Ramadan kok lebaran sih Target lebaran gue sholat-sholatin paling gue. Sholatin doang, gak ada ngapa-ngapain dulu. Lo nggak mau dapet THR? Abis sholat id, Ah, langsung tangan gue gini semua. lo udah awal tahun nih kayak, aduh lebaran masih lama ya gitu. Lo pengen refill dompet lo kan? THR. Gue juga pengen. Ini tunggu itu gimana lu Jar Apa? itu lu katanya nih THR tadi Saya harus dapat aja deh. Soalnya kan kalau fenomena sekarang gitu kan THR yang makin tua makin dikit kan. Betul. Karena dikiranya kamu udah gede nggak usah lah. Padahal justru kita yang lebih butuh nggak sih? Itu dia. Anak-anak kecil nggak usah lah 20.000 gitu 20.000 nggak usah. Mereka nggak Itu butuh apa. 5.000 juga udah seneng Udah ya. seneng 2000-an Dapet 4 jajan gitu. di permen nih. Iya. Iya. Maksudnya itu juga bukan buat dia gitu. Iya pasti ditarik emaknya Wah, juga. wah, Tarik emaknya juga tuh kan. biar emaknya tuh flashback gitu, Iya. terus keluarin. Emaknya ngasih. Dia panen dari anaknya kan. Iya. Hmm. Sini. Oh pantas ada statement banyak anak-anak banyak rezeki ya. di Ternyata setiap THR ya, tiap THR cair. Itu diambil. Oke. kok step lu ke arah sana sih Jar Enggak so, pengen bikin anak 12 deh biar THR gue tagih-tagihin banyak gitu. oh gitu Jar Kan satu anak sejuta. Oh 12 juta ya. oh gila Ya paling gue kerabatan sama Raffi Ahmad paling. oh jadi target lu lebaran karena itu keresahan lu tiap lebaran berarti tuh dapat THR dikit Enggak ke situ keresahan gue. oh Enggak tapi gue penasaran sama Gelis Nation ini. Lo pernah ada bukan pernah ada sih, lebih ke ada nggak tantangan atau lo bisa nyebutin beberapa tantangan kayak as a personal atau as a team? Kayak apa sih yang menghambat gitu? Misalkan misalkan seminggu lu harusnya 2 kali upload tapi tiba-tiba wah ini problem jadi sekali Betul. gara-gara apa ya gitu. Gue dulu. Hmm. Kan gue SMS jadi kayak gue nyusun konten brief juga, gue bikin caption juga, kayak gue yang ngasih brief desain yang mau dibawa ke arah yang kayak gimana gitu. Dan harus tahu tren juga. Iya, dan harus tahu tren juga. Kadang kayak stuck di nulisnya sih. Kayak kalau lu bikin konten tentang insight gitu, kayak tentang educational, tapi kalau hook lu jelek atau isi lu di berapa ya, kayak tiga kalimat pertama aja udah jelek, pasti orang males ngebacanya. Ya, Nah, langsung di skip ya. yang di Oke. skip kadang tuh gue suka sambil nulis, gue juga suka stuck kayak ini kayaknya kalau kayak gini terlalu boring deh, jadi kayak aku ulang-ulang mulu. Dan ditambah kan kegiatan gue bukan cuma Gelis doang kan, gue punya kegiatan kampus, kayak gue juga join organisasi, jadi kayak itu semua yang Ya, dan ya. kayak jadi bikin apa ya, tahu gak sih namanya writer block, yang kayak lu gak bisa Kayak art block Ya, lah itu. stuck aja gitu kan, stuck ya. aja otakku. Jadi kayak kadang gue suka ngomong ke Kela apa gak ke tim gue kayak kayak gue gak bisa nulis buat seminggu ini deh gitu. Nanti kayak bakal di backingin juga sama tim gue yang lain. Cuma ya itu kadang stucknya ya di pas nulis. Itu cukup sering ngehambat lo ya. Iya, ngehambat banget sih Kalau- jujur. Kalau gue kalau ketawa sih. Aku gak ketawa. Kalau gue waktu itu mungkin, kalau sekarang gue lebih ngerasa gue lebih enjoy dan ngerasa gue ngerasa lebih paham gitu. Kalau dulu gue ngerasa orang-orangnya adalah timnya sendiri itu tuh kayak hilang gitu, kayak Hilang. hilang, kayak susah banget di reach out. Itu mungkin awal kita bikin kali ya, Hmm. kayak 6 bulanan. Kayak misalkan dia ngechat gue buat deadline nih kayak, itu dia nggak jawab Ci udah belum? Itu gak bakal gue jawab sampai dia selesai. sampai gue selesai ngerjain. Oh, jadi lu nggak ngabarin gitu kayak Enggak. ya udah lu selesaiin dulu baru kabarin gitu. Iya. Dan dulu tuh menurut gue pun sendiri kalau bilang tuh kita yaudah kita ngilang masing-masing ya, Iya. nggak ada komunikasi. Terus kalau gue sadar itu menghambatin banget sih, Iya. bener-bener menghambat. Kayak misalnya konten dari SMS tuh dijadi, tapi editor kita hilang, terus sibuk banget gak ada kabar. Terus kayak gimana ya caranya ya, gue bisa ngedit tapi kan pasti tentunya ada beberapa, maksudnya Elemen-elemen. kita sendiri pun udah kayak bisa lah ngedit sadar, tapi kan kita punya standarnya sendiri, elemen yang harus digunain apa, standar dia sendiri ngedit pun ada gitu kan. Sebagai editor tulis itu yang kayak terus gimana doang, nah itu kita bisa kok nunggak ya berapa hari gitu kan. Oh ya. Berapa hari menurut gue itu ngehambat banget konsistensinya, dimana itu harusnya kayak ini jatuhnya pos tuh di sini loh, layoutnya ini kan jadi ngeberantakin Iya. juga. Nah tapi kalau sekarang alhamdulillahnya sekarang kita udah kayak Lebih nonton dari terstruktur. kemana Oke. ya, Terus kayak ngabarin miskomnya jadi jarang, terus kayak lebih ngerti satu sama lain lah. Berarti ini hambatan as a team. Iya. Soalnya barusan lu jawab as a team ya. betul asisten. Kalau as a personal nggak ada. Personal, gue waktu itu menghambatnya kreatif ekonomi sih. Gue dulu sebagai kreatif ekonomi, gimana caranya gue harus ngasilin
bukan ngasihin sih, lebih kayak gue punya nge-provide tim kita. nge-provide tim gue kan, apa ya yang bisa gitu. Itu tuh idenya udah ada, tapi itu bener-bener kayak 4 bulan 5 bulan tuh nggak jalan-jalan, nggak Oh, karena emang gak dieksekusi aja. pertama waktunya kita Oke. tuh kayak ternyata waktu kita tuh Nabrak. jarang banget nih nabrak mulu. Terus kedua nanti kita nyari venue segala macam kan, jadi terus kayak ya udah kita ngomong-ngomong kayak udah fix nih kita di sini gitu. Kita di situ. Tapi itu pun gue ngerasa tuh kayak kita tetap kayak ada feel-nya juga yang bisa kita jadiin pelajaran pastinya kan, itu sih. Jadi banyak banget nih Jar, kita masukkan dari Gliss Nation buat Itu, kedepannya. tantangan mereka itu. Tantangan mereka itu buat jadi evaluasi kita juga itu kedepannya, gimana cara kita bisa memanage lah, ibaratnya memanage waktu. Tantangan paling dalam sih udah pasti kompetitor cuy. Iya, Kompetitor ya. Karena kompetitor kita banyak banget kan. Siapa sih? Media perempuan udah banyak. Media perempuan udah banyak dan udah banyak terkenal yang gitu. terkenal gitu. Dan udah banyak yang under agency, jadi kayak mereka lebih gampang buat apa ya? Scale up. Iya, benar. Lebih maju, iya insya Allah lebih maju karena pasti dia dalam agency dan mereka nerima pekerjaannya sekarang udah pekerjaan yang beda juga kan gitu. Jadi biasanya mereka udah berprofit, jadi kayak udah pasti beda banget. Nah, kalau boleh tahu berarti kalau ngomong ke situ boleh gak kalau gue nanya, kalian tuh ada target buat profitable nggak sih atau sengalir-ngalirnya aja gitu? Ada lah, udah ada. Tapi lebih kayak untuk sekarang kayak jadi gimana kita caranya ngasih impact, tapi kita juga realistis aja, kita realistis. Itu sebagai bonus aja nggak sih profitnya? Iya, profitnya tuh sebenarnya kita bukan ngincer buat diri kita sendiri, tapi kayak misalkan kita pengen ngadain program kita apa, kita butuh narasumber ya, itu kita buat nge-provide narasumber kita gitu, buat nge-provide orang-orang yang kita undang gitu. Untuk memenuhi kebutuhan yang diperluin buat si gue sendiri sih. Jatuhnya kayak uang kas lah gitu, tapi kayak hasilnya dari profit dari media kita itu gitu. Gitu. Paham berarti gue. Ya buat gue sih cukup banget masukan dari Gliss Nation ini terhadap perkembangan media kita ke depannya sih Jar. Gue ngeliatnya kayak wah udah insight banget nih dari yang sudah berpengalaman lah, ibaratnya udah 2 tahun sebagai media di mana aja kalian naruhnya medianya? Instagram atau TikTok. Instagram platform dan TikTok. Nah, gue juga masuk insight banget tuh. Jadi buat tapi ini kalian juga ngasih ide ke kita buat di YouTube gak sih? Kayaknya bagus juga nih ngembangin kayaknya oke. Waduh, karena kalian di YouTube belum masuk ya. Tapi ongoing. Coming soon. Ya, coba lihat dulu aja. Iya. Lebih kayak kita main fokus dulu ya. Iya, benar sih. Iya, kita runningnya juga paling cepet sih di TikTok sebenarnya kita. Jadi kalau di podcast ini atau di YouTube itu sebisa mungkin sih kita bisa nayangin sebulan itu ya minimal 2 kali lah buat konten podcast kita ini. Semangat banget ya. Iya, semangat. Sebulan tuh minimal kita 2 kali gitu. Karena buat konsistensinya pasti susah itu. Dan juga ya di balik situ harus ada pengorbanan juga, entah itu waktu, entah itu biaya dan segala macam. Nah, itu yang harus jadi pengorbanan juga itu. Dan dan kalau oke deh, kalau gitu di akhir-akhir sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanya nih. Ini masih banyak yang belum ditanya padahal. Emang. Cuman kalau kayak waktu udah panjangan kita ngobrol ya. Iya gitu. Tapi boleh dong di akhir-akhir ini buat kalian, boleh nggak sih kalian ngasih quote atau suatu hal yang ingin kalian sampaikan gitu kepada para penonton Circle Z? Kayak pengen ngomong aja sih kalau misalkan kalian ada kepikiran buat media juga sebagai foundernya gitu-gitu, jangan takut karena kayak berproses aja. Semua orang pernah gagal, kita pun sebagai Gliss kayak kita pernah ngerasain gagal, jadi kayak jangan takut dibilang kayak media lo ngikutin media yang ini, media lo kayaknya kopas media yang ini deh. Iya, pasti kayak lo bakal nemuin keautentikan dari media lo sendiri. Jadi kayak keep going dan jangan lupa tagline Gliss Nation, Women's Voice for the Bright Future. Women's Voice for the Bright Future. Bright Future. Gak usah dicek, omongan gue masih benar. Oke, kalau itu dari Kayla sendiri gimana, ada kata-katanya atau gue nambahin lagi ya, gagal tuh pasti, tapi menurut gue
mending gagal di umur lo muda dibanding umur lo tua. Itu dia, Makanya lo benar-benar. harus sering-sering belajar, lo harus Betul. develop diri lo sendiri segala macam. Jadi nggak apa gagal, harus diterima, nggak boleh sedih, tapi harus belajar lagi. Oke sih. Karena kan hal pertama nggak pernah ada yang mulus kan. Nah, Betul, itu dia. Trial nggak and ada yang error. sempurna. Betul. Trial and error. Betul. Oke, kalau gitu untuk video kali ini cukup di sini, dan juga gue mau ngasih tagline juga nih. Tadi kan Geli sudah ngasih tagline. Oke. Ulang dong tagline kita, Ci. Oke, ulang. Kombakin. Makin. Tapi Women's Bra- bentar, sorry. Women's voice for the bright future. Kita mau ngasih tagline juga. Iya. Itu ya. Ya, gimana sih? Gue nggak tahu tagline apa. Ya udah ntar lo Iya. ngomong deh. Nggak usah kompak-kompak kayak kita Ya lagi. udah, gua aja ngomong dah kalau Iya. gitu buat Circle Z. Kalau tagline buat Circle Z itu Circle Z, be creative with us. Oke. Oke, sampai jumpa di video Ini selanjutnya. belum. Oh, udah. Oh, ulang. Nanti itu di-cut. Ulang. Oke, ulang. Ulang. Apa sih mulainya? Oh ya, Glis Nation, Women's Voice for the Bright Future. Wow. Oke. Udah deh. Tagline buat Circle Z ke gua lagi sebelum ulang. Buat Circle Z, be creative with us. Oke. Sampai jumpa di video Ditunggu selanjutnya. Glis Nation part 2. Oke, Oke. ditunggu. Part 2 ditunggu kok. Part 2 Oke. ditunggu.